Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwana fiddin a'azzakumullah. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah karena diantara salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah kepada kita semua adalah kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Karena dalam bulan Ramadan terdapat berbagai macam keutamaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ketika kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka amal kita menjadi lebih banyak. Dan Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka ketika kita berjumpa dengan Ramadan, di sana terdapat lipat ganda daripada pahala kebaikan, maka kita semakin bisa memperbanyak amal kebaikan yang mana seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, puasa adalah satu amalan yang berbeda dengan amal-amal yang lain. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, kullu amal ibni adama yudha'afu lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif. Faqala Allah Ta'ala ila as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Nabi SAW, setiap amalan anak Adam, manusia kita, setiap amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah baginya. Satu amal kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya, bahkan terus dilipat gandakan sampai 700 kali lipatnya. Lalu Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu milikku dan akulah yang akan memberi ganjarannya, karena dia meninggalkan makanan minuman sebab aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ikhwan fillah azakumullah dikeluarkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita bisa sebutkan salat, zakat, umrah, haji, berbakti kepada orang tua, membantu fakir miskin, kemudian menyantuni anak-anak yatim, berkata-kata baik dan lain sebagainya, maka pahalanya
Setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, maksimal 700. Jadi kalau kita sekarang ini bersedekah 1.000 rupiah misalnya, maka Allah akan melipat gandakan sedekah kita yang 1.000 minimal 10 kali lipatnya. Berarti 10.000 itu minimal. Kemudian bisa dilipat gandakan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa 20.000, bisa 200.000, bisa terus demikian. Kemudian sampai dilipat gandakan 700 kali lipatnya. Jadi kalau kita sedekah 1.000, maka maksimal dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat menjadi 700.000. Ini amalan kita. Kita sholat sunnah dari takbiratul ihram sampai selesai salam, maka sholat sunnah kita minimal dilipat gandakan 10 kali lipat dan maksimal 700 kali lipat. Umrah kita, haji kita, menyantuni fakir miskin, anak yatim, maka maksimal dilipat gandakan 700 kali lipatnya. Ini semua ibadah. Tapi kalau puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzibih. Kecuali puasa, maka hanya milikku, hanya aku yang bisa melipat gandakan, dan aku saja yang akan melipat gandakan semauku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya khusus untuk puasa, maka Allah akan melipat gandakan pahala puasa tanpa batas. Tanpa batas. Jadi bisa 10 kali lipat, bisa 100, bisa 1.000. Jadi tidak terbatas pada 700 kali lipat. Tapi bisa sampai 1 juta, sampai 2 juta kali lipat. Ini puasa. Karena memang puasa itu adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya puasa itu kalau orang itu benar-benar puasa, maka itu adalah ibadah yang dijamin keikhlasannya. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu puasa kita kecuali Allah dan dirinya. Beda sholat, sholat dilihat orang. Bersedekah, orang melihat. Haji, umrah, orang tahu. Bahkan kadang-kadang orang berhaji itu ada di sisi perasaan-perasaan yang tidak benar. Bahkan kadang-kadang orang pergi haji itu karena status. Bahkan karena ada orang berhaji itu supaya memang dipanggil Pak Haji. Ini tujuannya ada. Maka seperti ini adalah sia-sia hajinya. Umrohnya juga demikian. Tapi kalau puasa, kalau memang benar-benar dia puasa, maka itu adalah ibadah yang sangat-sangat rahasia. Orang bisa saja sahur, kemudian pagi hari lelah, dahaga, kemudian masuk kamar minum, tidak ada orang yang tahu. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang itu berpuasa secara benar, maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat-sangat besar, dijamin keikhlasannya. Karena dia bisa saja membatalkan puasanya ketika tidak dilihat orang, tapi dia takut Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa tidak hanya sekedar rukun Islam, tetapi puasa ini adalah ibadah yang betul-betul besar pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas karena terlalu banyaknya. Kalau puasa itu amalan, disebutkan oleh para ulama, demikian pula puasa itu karena mengandung beberapa macam amalan. Apa itu amalannya? Amalan hati berupa niat. Yang kedua, anggota badan. Karena anggota badan merasakan lelah, merasakan lapar, merasakan dahaga. Bahkan di dalam ibadah puasa itu kita memerlukan biaya, karena kita harus sahur, berbuka, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah hati yang lainnya. Para ulama mengatakan di sana ada ibadah yang berkaitan dengan hati, yaitu ujian kesabaran dari 3 hal. Inilah yang menjadikan puasa itu istimewa. Sabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar terhadap menjalani ketaatan. Ketika kita puasa,
meskipun kita lapar, haus, tapi kita tetap saja harus beribadah. Sholat tetap jalan. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi ujian, yaitu menghindari perkara-perkara kemaksiatan. Bahkan ketika puasa, lebih besar lagi orang itu harus menghindari kemaksiatan. Oleh karena itu, sabar yang kedua adalah sabar menghadapi atau menghindari kemaksiatan. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa itu harus sabar menghadapi ujian beratnya lapar dan dahaga. Sehingga para ulama mengatakan, oleh karena itu puasa ini ibadah yang istimewa, pahala berlipat ganda tanpa batas, itu sama dengan pahala kesabaran ketika diuji dengan 3 ujian: ketaatan, sabar dari kemaksiatan, yang ketiga sabar terhadap kesulitan ujian berupa lapar dan dahaga. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar terhadap ujian itu maka akan disempurnakan pahalanya tanpa hitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tanpa hitungan? Karena sabarnya sudah luar biasa. Terlalu banyak pahala yang diberikan oleh Allah sehingga tidak dihitung lagi, tidak dilipat gandakan 10, 11, 12, 100, 200, 700, tidak, tapi tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kalau puasa kita ini benar-benar bagus, puasa kita benar-benar bagus, maka pahalanya tidak ada tandingannya. Pahala puasa kita tidak ada tandingannya dibandingkan dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, orang yang berpuasa itu nanti di akhirat dibedakan oleh Allah ketika memasuki surga. Ketika masuk ke dalam surga, Allah menentukan orang-orang puasa khusus masuk dari pintu yang namanya pintu Shaimin, yaitu Ar-Rayyan. Pintu bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah pintu Ar-Rayyan. Rasulullah mengatakan, pintu ini khusus bagi orang-orang yang pandai berpuasa dan tidak ada orang yang lain yang memasukinya kecuali orang yang memang baik dalam puasanya, diistimewakan. Adapun yang lainnya masuk dari pintu yang lain, tapi khusus orang-orang yang pandai berpuasa masuk ke dalam surga dari pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Masih banyak lagi keutamaan orang-orang yang berpuasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina was-shaimat. Sifatnya orang yang beriman itu adalah orang yang suka berpuasa, baik laki maupun perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sebagai catatan yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa, yang dia lakukan adalah menjalankan perintah Allah, berpuasa karena Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya puasa Ramadan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan inti. Adapun yang lain-lainnya itu tujuan sampingan. Bahkan kalau yang sampingan dijadikan inti, batal puasanya. Jadi kalau kita puasa itu tujuannya adalah menjalankan perintah Allah supaya kita menjadi orang takwa. Itu tujuannya. Kalau ada orang puasa supaya apa? Supaya kurus. Sah nggak puasanya? Puasa supaya kurus badannya. Sah nggak kira-kira puasanya? Dijawab oleh para ulama, kalau memang tujuan intinya adalah puasa supaya kurus, bukan untuk menjalankan perintah Allah supaya menjadi takwa, maka tidak sah puasanya sebagai bentuk ibadah. Karena para ulama mendefinisikan puasa itu adalah ta'abbudan lillah, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada lagi orang berpuasa, kenapa demikian? Supaya sehat. Kita katakan kalau tujuannya adalah puasa untuk kesehatan, maka tidak sah puasanya sebagai bentuk ibadah. Ada lagi orang puasa, lu kenapa puasa? Enak kalau puasa itu dapat buka gratis, sehingga tujuannya adalah supaya tidak banyak pengeluaran, pengiritan.
kita katakan kalau memang tujuan intinya puasa itu adalah demikian, maka batal puasanya sebagai bentuk ibadah. Tapi kalau itu adalah nomor 2, nomor 3 dan semisalnya, tetap tujuannya adalah puasa itu menjalankan perintah Allah supaya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ada keinginan yang lain supaya badan sehat, supaya lebih kurus, supaya lebih ideal. Di samping itu juga untuk pengiritan, maka ini tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah la'allakum tattaqun, menjalankan perintah Allah supaya menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berpuasa Ramadan, kita ambil contoh Ramadan, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa tahu ya, sudah ya. Pembatal puasa diantaranya adalah apa? Makan, minum, berhubungan badan, muntah dengan sengaja. Kemudian apa saja yang bermakna makan dan minum, sesuatu yang bisa menggantikan makan dan minum, seperti para ulama memberi contoh infus, ya. Adapun suntikan sekedar meredakan rasa sakit, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan itu bisa menggantikan makan dan minum, maka ini membatalkan puasa, sama hukumnya dengan makan dan minum. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang melaksanakan puasa Ramadan, menjauhi segala pembatalnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia mendapatkan dua hal. Dia mendapatkan dua hal. Yang pertama, puasanya sah dan gugur kewajibannya. Artinya tidak ada kewajiban mengqadha lagi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dia mendapatkan pahala melimpah di sisi Allah yang mana jumlahnya terserah Allah. Ini yang kedua. Sekali lagi, orang itu berpuasa menjalankan perintah Allah, menjauhi pembatal-pembatalnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menghindari larangan-larangan Allah, maka dia mendapatkan dua. Apa itu? Dia akan mendapatkan yang pertama adalah yaitu puasanya sah, menggugurkan kewajibannya sehingga tidak ada kewajiban mengqadha. Yang kedua, dia mendapatkan pahala ganjaran puasa yang berlipat ganda, yang mengetahui berapa jumlahnya hanya Allah. Namun ma'asyiral muslimin rahimahumullah, orang yang berpuasa ya, tapi tidak menjauhi pembatalnya, maka dia tidak mendapatkan dua hal semuanya. Puasa tapi tidak menjauhi pembatal. Puasa tapi tetap makan, puasa tapi tetap minum, puasa tapi tetap berhubungan badan, maka dia tidak mendapat dua-duanya. Tidak mendapatkan yaitu keabsahan puasa, artinya tidak menggugurkan kewajiban, dia masih tetap harus mengqadha nantinya. Yang kedua, tidak mendapatkan pahala puasa. Ini kalau puasa tapi tidak menghindari pembatal-pembatal puasa. Ini jenis yang kedua. Ya, kita ulang sekali lagi. Jenis yang pertama tadi, orang yang berpuasa menjalankan perintah Allah yaitu ibadah, menjauhi pembatal puasa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia mendapatkan dua hal. Ini jenis orang yang berpuasa yang pertama. Apa yang dua hal ini? Puasanya sah, ya, menggugurkan kewajiban. Yang kedua, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang tahu jumlahnya hanya Allah. Yang kedua, orang yang berpuasa tapi dia tidak menjauhi pembatal-pembatal puasa, maka dia tidak mendapatkan dua-duanya. Jadi tidak mendapatkan keabsahan puasa sehingga dia tidak dianggap berpuasa dan dia tetap mengqadha. Lalu yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala yang berlipat ganda, satu pun tidak, apalagi berlipat ganda. Lalu jenis yang ketiga, orang yang berpuasa tapi tidak menghindari kemaksiatan. Tidak menghindari kemaksiatan. Tidak menghindari perbuatan dosa. Sekali lagi, orang yang berpuasa tidak menghindari perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu terdiri dari dua macam. Ada kalanya meninggalkan perintah atau melanggar, yaitu melaksanakan larangan. Ya.
Maka para ulama mengatakan orang seperti ini hanya mendapatkan satu. Apa itu? Puasanya sah, sekedar sah, tidak mengqadha, tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan dia tidak mendapatkan satupun pahala puasa, yaitu orang yang berpuasa tetapi dia tidak menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Contohnya berpuasa tapi apa? Menggunjing. Berpuasa tapi meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki, tidak ada udzur. Nanti akan kita sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atas. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani dengan syarat yang sahih, Rasulullah mengatakan, bisa jadi orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang dia lakukan puasa sekedar sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari laparnya, dari hausnya, dari menahan dirinya, dari perbuatan-perbuatan yang mungkar dan semisalnya. Tidak dapat apa-apa kecuali sekedar sah puasanya, menggugurkan kewajiban. Sama dengan orang sholat. Orang sholat kalau sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan dua hal. Sholatnya sah, yang kedua pahala. Tapi kadang-kadang orang itu sholat, ada hal-hal yang lain yang makruh-makruh dilakukan, maka sholatnya sekedar sah, tapi apa? Tapi tidak mendapatkan pahala, khususnya kurang dan semisal. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimahullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang telah diingatkan oleh Rasulullah. Bisa jadi orang berpuasa itu sudah lapar, sudah haus, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Lalu kita harus mengetahui apa saja yang akan menggugurkan pahala puasa kita. Perkara apa saja yang akan menggugurkan pahala puasa kita? Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu," akhrajahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketika berpuasa tidak mau meninggalkan kata dusta dan melaksanakan kedustaan tersebut dengan perbuatan, maka Allah tidak punya kepentingan apa-apa meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak memberikan jarak, sekedar sah puasanya. Ketika apa? Yang pertama, bohong. Yang kedua, berbuat atas dasar kebohongan. Bohong, kita bisa katakan orang-orang yang bohong itu ketika dia ngomong, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dia bicara tapi tidak sesuai dengan yang benar. Baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Lebih-lebih lagi urusan agama. Dijanjikan oleh Nabi SAW, "Kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbicara dusta atas nama aku, yaitu agama ini, Islam, maka hendaklah dia bersiap menempati tempatnya di neraka. Bahkan para ulama mengatakan bohong itu hukumnya haram meskipun sungguh-sungguh maupun main-main. Maka ini bohong. Rasul mengatakan celaka bagi orang yang berdusta, berbicara tapi dusta untuk menghibur orang lain. Jadi menyenangkan orang lain dengan kata-kata dusta termasuk dosa besar. Karena dijanjikan oleh Nabi SAW dengan waid. Apa yang sering dilakukan oleh para pelawak, ini semuanya dosa. Kalau itu perbuatan dosa, kita menikmatinya berarti kita menikmati dosa, sama hukumnya. Makanya tidak perlu kita nonton lawak-lawak yang sifatnya itu adalah perkataan-perkataan bohong, yang intinya adalah supaya orang senang, tapi bukan demikian caranya dalam Islam. Menenangkan orang, membuat orang senang, bergembira. Islam telah mengajarkan bahwasanya untuk supaya hati tenang bukan dengan kebohongan, tapi dengan Al-Quran Karim, dengan berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir maka hati menjadi tenang. Jadi orang Islam kalau dengan zikir dan baca Quran itu tidak tenang hatinya, berarti ada sesuatu yang salah pada dirinya.
orang Islam, orang yang beriman, tenangnya dengan lawakan-lawakan yang bohong, berarti ada sesuatu yang salah pada dirinya. Ada yang keliru. Jadi orang yang beriman, sejati imannya, maka dia pasti akan tenang, hati gembira dengan ilmu agama, dengan kajian-kajian Islam, dengan Al-Quranul Karim, dengan doa kepada Allah bermunajat, dengan zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diingat, yang disebut adalah Allah yang Maha Kaya, yang bisa membuat kita ini hati tenang. Ma'asyiral muslimina rahimahumullah. Yang pertama kebohongan, baik serius maupun main-main. Maka kalau orang berpuasa harus meninggalkan kebohongan, baik sengaja, serius atau main-main. Yang kedua, yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah yaitu al-amal bizzur, bertindak, berbuat atas dasar kebohongan. Contoh, dia berbohong. Saya kemarin misalnya ngasih kamu uang pinjaman, dan hari ini waktu kau kembalikan, padahal bohong dia. Kemudian dia betul-betul mengambil uang itu atas dasar kebohongan, maka ini termasuk al-amalu bizzur. Ya, korupsi termasuk amal bizzur, bertindak, berbuat sesuatu atas dasar kebohongan. Karena orang korupsi nanti laporannya bohong, dia ngambil haknya orang lain kemudian catatannya berbeda, maka ini termasuk amal perbuatan atas dasar kebohongan. Jadi para ulama mengatakan bohong itu lisan. Kalau al-amal bizzur, melakukan perbuatan atas dasar kebohongan, itu tindakan, tapi atas dasarnya, dasar hukumnya dia ini adalah kebohongan tadi. Contoh, bertikai masalah harta kemudian diangkat ke pengadilan, lalu dia bersaksi bohong dengan lisannya, kemudian dimenangkan perkaranya karena bohong, maka dia mengambil hak orang lain. Tindakan seperti inilah yaitu perbuatan atas dasar kebohongan. Jadi kalau dia puasa tapi dia masih saja berbohong dengan lisan atau perbuatannya, maka dia termasuk orang yang sia-sia dalam berpuasa, hanya sekedar sah puasanya tapi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil dia lapar dan dahaga. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, yaitu laghul kalam. Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal laghwi wal rafat. Kata Nabi SAW, hakikat puasa itu bukan hanya sekedar puasa dari makan dan minum. Ya, memang itu puasa, tapi bukan itu puasa yang hakiki. Bukan hanya sekedar makan dan minum ditinggalkan. Bukan itu hakikat puasa yang sebenarnya. Tapi hakikat puasa yang sebenarnya, setelah dia meninggalkan makan dan minum, maka dia harus meninggalkan al-laghu, hal yang sia-sia. Apa sia-sia? Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya seorang yang beriman, orang muslim, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak faedah, baik itu ucapan atau perbuatan. Maka orang yang berpuasa apabila dia mendapatkan lipat pahala yang demikian besar tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan segala macam yang sia-sia, ucapan sia-sia. Sebagian dari antara kita kadang-kadang menunggu maghrib, tidak ada pekerjaan, ngobrol, ngalor ngidul kesana kemari, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan keuntungan dunia. Tidak berbicara masalah bisnis, tidak berbicara masalah agama, tidak berbicara masalah ilmu agama. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang diomongkan hanyalah hal-hal yang sifatnya itu adalah yaitu hiburan-hiburan saja. Maka seperti ini, atau orang yang berpuasa tetapi dia tetap saja bicara-bicara yang sifatnya itu tidak manfaat sama sekali dunia dan akhirat, maka puasanya sekedar sah. Dia tidak berpahala. Atau misalnya lagun yang sifatnya itu main-main. Main-main tidak ada manfaatnya, entah main kartu, main karambol atau karambol ya, atau yang semisalnya untuk menghilangkan lelah, bosan ya, berjam-jam, maka ini sia-sia. Bahkan para ulama mengatakan demikian pula orang yang dari pagi sampai menjelang maghrib itu tidak lain isinya adalah tidur.
menyengaja tidur, dan dia sudah tidur selesai, capeknya sudah hilang, tapi dia isi waktunya sengaja, daripada ngapa-ngapain, daripada aktivitas, lebih baik tidur sampai menjelang maghrib, lalu maghrib datang buka. Maka orang seperti ini puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah. Kenapa demikian? Yang dia lakukan adalah tidur yang sia-sia. Loh, kok sia-sia? Bagaimana tidur kan bagus? Ya, tidurnya sudah cukup, tapi dia tambah karena malas. Loh, kan ada kan hadis, naumus shaimi ibadah. Bukankah ada hadis tidurnya orang puasa itu ibadah? Jawabannya itu bukan hadis. Telah diteliti oleh para ulama, ternyata hadis ini dikeluarkan oleh seorang tukang dusta, Sulaiman bin Amr kadzdzabul hadis. Terdapat di dalam kitab Silsilah al-Hadis ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah, rangkaian hadis-hadis lemah dan palsu. Tidak benar orang tidur itu ibadah, apalagi tidurnya orang puasa. Tidak. Yang namanya tidur ya tidur, bukan ibadah. Itu perkara manusiawi. Orang tidur itu dilakukan ketika dia butuh, ketika dia ngantuk, lelah. Tapi sengaja tidur karena berpuasa, ini bukan termasuk hadis Rasul, dan itu bukan bagian daripada ibadah. Oleh karena itu para ulama mengatakan untuk kita semua bahwasanya tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi ibadah. Terutama kalau perbuatan Nabi itu dilakukan atas dasar manusiawi, maka tidak bisa dikatakan ibadah. Kita lihat perbuatan Nabi banyak. Satu, makan. Rasul makan, Rasul minum, Rasul tidur, Rasul berjalan, Rasul duduk, Rasul berbaring. Mana ada perkataan para ulama sunnah Rasul adalah makan? Tidak ada. Sunnah Rasul adalah minum? Tidak ada. Sunnah Rasul adalah tidur? Tidak ada. Sunnah Rasul adalah berjalan? Tidak ada, karena ini manusiawi. Beda halnya kalau kita katakan sunnah Rasul adalah makan dengan tangan kanan, betul. Sunnah Rasul adalah minum dengan cara 3 kali tegukan bernafas di luar gelas, betul. Sunnah. Sunnah Rasul kalau tidur adalah apa? Berwudu, terlebih dahulu menghadap kiblat, berdoa. Ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul kalau berjalan bagaimana? Berjalan. Lah kalau berjalan, cara berjalan maksudnya. Sunnah Rasul bagaimana? Hah? Yaitu dengan cara yang bersahaja, tidak terlalu lambat dan tidak tergopoh-gopoh. Ini sunnah Rasul ya. Dan disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yamshuna fil ardi haunan. Ketika berjalan di muka bumi, orang-orang mukmin itu adalah haunan, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh dan tidak terlalu pelan. Ini sunnah Rasul. Tapi secara zatnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas dasar tuntutan manusiawi, maka tidak dihukumi sunnah. Nah, demikian pula tidur. Kecuali kalau tidur itu dilakukan karena sebab. Tidur dimaksudkan adalah misalnya untuk supaya bisa bangun malam, lalu kita katakan itu termasuk ibadah. Saya tidur siang, kenapa? Karena nanti malam tarawihnya biar kuat. Bagus, ibadah, sarana ibadah. Saya tidur siang, lalu kenapa? Karena supaya apa? Supaya nanti malam bisa bangun malam. Bagus. Tapi kalau semata-mata tidurnya orang puasa itu ibadah, ini tidak benar. Sama dengan makan, tidak ada istilah makan itu sunnah Rasul, tidak. Tapi kalau makan yang sifatnya itu ibadah, baru kita katakan itu sunnah Rasul. Sahur, makan minum, kita katakan itu adalah sunnah. Berbuka termasuk sunnah Rasul. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada masalah kita. Jadi tidur pun kalau dia sengaja menghabiskan waktu untuk tidur, ini termasuk sia-sia. Sah puasanya, tetapi pahala puasanya habis. Cuman pertanyaan sekarang, bagaimana kalau lelah, bekerja keras ketika Ramadan, siang kelelahan, kemudian dia sengaja tidur, dihabiskan waktunya untuk tidur dari jam setelah zuhur sampai maghrib, dijadikan tidur terus karena lelah, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Jadi karena pekerjaannya berat, zuhur pulang, setelah sholat pulang ke rumah, dilihat jamnya masih lama maghrib ini, baru jam 12. Mari masyarakat sudah tidak kuat kerja,
maka dia gunakan tidur dari jam 12 sampai maghrib tiba langsung bangun untuk berbuka. Boleh nggak kira-kira? Atau ini pun juga termasuk yang kita bahas, yaitu sia-sia puasanya? Hah? Boleh? Jawabannya adalah ini tidak termasuk yang kita bahas, karena dia kondisinya lemah, letih. Dia melakukan perkara untuk membantu supaya puasanya tetap sempurna. Ini seperti Rasulullah SAW pernah ketika kepanasan dia guyurkan air ke kepala. Ini boleh. Yang penting nggak minum. Jadi antum kalau misalkan kepanasan, antum punya kolam di rumah, kolam renang, kemudian siang-siang berendam di kolam renang supaya terasa segar, tidak lagi merasa haus, boleh nggak kira-kira? Boleh. Yang penting jangan minum. Jangan masukkan air ke tenggorokannya. Jadi seharian berenang boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Karena sedang betul-betul haus ini, maka seharian di kolam renang aja. Boleh, tapi harus sholat, ya kan? Boleh. Dan ini disebutkan oleh para ulama, termasuk perkara-perkara yang mubah bagi orang yang berpuasa adalah melakukan aktivitas untuk meredakan beratnya puasa atau beratnya dahaga dan lapar dengan perkara apapun, yang penting bukan pembatal puasa. Ini boleh. Contohnya tadi mengguyur air ke kepala, ya, panas terik, kemudian tenggorokan kering, ambil es krim, tidak dimakan, tapi ditempelkan di tenggorokan. Boleh? Boleh. Yang penting tidak diminum, tidak dimakan. Ya. Bagaimana kalau misalkan sudah lapar sekali, kemudian makanan diambil, dilihatin aja, dilihat saja dan dimakan, boleh kan? Ya tambah keruan kalau melihat makanan, bukan makanan misalnya. Artinya aktivitas yang meringankan beratnya lapar dan dahaga dengan apapun aktivitas, yang penting bukan pembatal puasa. Sebutkan oleh para ulama seperti berendam, mandi, mengguyur kepala, meletakkan air di kepala, di tenggorokan, ini semuanya boleh. Atau mungkin kepanasan kemudian pakai handuk basah gitu, boleh, tidak ada masalah. Yang penting bukan pembatal. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah kalau dia melaksanakan aktivitas yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, untuk menghabiskan hari-hari dia berpuasa, ini menghilangkan pahala puasa, seperti sengaja tidur seharian. Ini menghilangkan pahala puasa. Yang berikutnya, yang keempat adalah ar-rafath. Kata Rasulullah SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal lagwi wal rafath. Sia-sia sudah, lagwi, rafath itu perkataan kotor. Perkataan kotor ini banyak macamnya. Satu, perkataan-perkataan jorok yang berkaitan dengan atau yang mengarah kepada hubungan badan, dikatakan kepada yang bukan halal bagi dia. Jadi laki-laki berkata hal-hal yang mengarah kepada hubungan badan kepada wanita yang bukan mahramnya. Ini termasuk rafath. Tidak boleh. Kalau sama istrinya sendiri masih boleh. Yang penting tidak jima. Ya. Ini termasuk boleh, jangan salah sangka. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan Aisyah ketika puasa, bahkan pernah menciumnya. Bahkan disebutkan dalam hadis wa yubashiruni. Yubashiru itu seperti memeluk dan semisal. Boleh suami istri, yang penting aman, tidak berhubungan badan. Sampai Aisyah mengatakan wa kana amlakakum li irbihi, dan Rasulullah itu adalah manusia yang paling kuat menahan nafsunya, syahwatnya. Jadi boleh seorang laki-laki kepada istrinya mencium, berpelukan, bersentuhan dan semisal. Ya. Tapi sekedar boleh, bukan sunnah. Bukan sunnah ya. Dan jangan, makanya kita katakan tidak semua perbuatan Nabi itu dihukumi sunnah. Apalagi kalau, terutama kalau perbuatan Nabi itu dilakukan atas dasar manusiawi, maka tidak bisa dihukumi sunnah. Seperti mencium, suami mencium istri, manusiawi atau memang anjuran? Manusiawi. Masa suami nggak pernah mencium istrinya? Ada kira-kira suami yang nggak pernah mencium istrinya? Itu suami yang sudah mau cerai gitu. Tapi kalau suami istri biasa mencium istrinya, istri mencium suami. Nah, oleh karena itu mencium istri ketika Ramadan, puasa Ramadan itu bukan sunnah, tapi itu boleh-boleh saja. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Makanya ada sebuah pendapat, ini termasuk kesalahan Ibnu Hazm Al-Zahiri.
Beliau termasuk yang salah paham dalam hadis Aisyah ketika menyebutkan wa kana Nabi SAW yuqabbiluni wa huwa shaim. Aisyah mengatakan Nabi itu mencium saya ketika berpuasa. Ibnu Hazm salah paham, dia mengatakan minas sunnati takbilur rajuli zaujatahu wa huwa shaim. Termasuk sunnah Rasul adalah suami mencium istrinya ketika puasa Ramadan. Ini salah paham. Nah, dari salah paham ini rentetannya nanti dia mengatakan sehingga apabila seorang laki-laki suami ini berpuasa dari sejak subuh menjelang maghrib belum sempat mencium istrinya, maka panggil istrinya dicium sebelum berbuka. Itu konsekuensi daripada rentetan salah pahamnya. Tapi kalau kita katakan boleh-boleh saja, ya harus kita menyengaja untuk melakukan hal ini. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ar-rafah di sini adalah perkataan-perkataan yang mengarah kepada hubungan badan diucapkan kepada bukan mahramnya atau bukan istrinya. Ya, atau yang disebutkan oleh para ulama seperti pula perkataan-perkataan kotor. Perkataan kotor apa contohnya? Tidak usah disebutkan, tapi kriterianya saja apa contohnya? Ucapan kotor. Berucap, biasanya kalau orang itu kaget, marah, itu yang terucap itu adalah ucapan yang biasa dia ucapkan. Terkejut, yang terucap binatang. Terkejut, yang terucap kotorannya sendiri. Subhanallah. Marah, mengucapkan kotoran. Marah, menyebut binatang. Ya, maka ini semuanya termasuk rafah. Dan termasuk rafah as-sakhat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu sakhat. Termasuk orang yang berpuasa itu harus menghindari teriak-teriak. Teriak-teriak nggak ada sebab, marah-marah nggak ada sebab. Ini semuanya adalah termasuk hal yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa. Berdebat, ini kan termasuk teriakan-teriakan yang tidak bermanfaat. Harus dihindari oleh berpuasa. Kalau memang dia ingin mendapatkan pahala yang lipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kelima dan ini yang terakhir adalah semua macam dosa adalah menghilangkan pahala puasa. Semua macam dosa. Ya. Ini bukan pembatal ya. Tapi semua dosa dilakukan ketika dia sedang berpuasa, maka batal pahala puasanya meskipun puasanya sah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketahuilah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang mubah di puasa, makan minum kan mubah, ya. Kemudian tidak akan sempurna sampai dia dengan cara meninggalkan semua larangan-larangan Allah, baru sempurna. Jadi meninggalkan makan minum tidak cukup, harus dia hindari semua perbuatan dosa. Kita bisa ambil contoh. Satu, perbuatan bersama yang tidak tersangkut pautnya dengan puasa. Apa contohnya? Perbuatan dosa apa? Tanya ya. Meninggalkan sholat. Kemudian apa? Apa kira-kira? Dosa apa namanya? Dosa masa kayaknya? Hah? Mencuri. Orang berpuasa lalu mencuri, maka puasanya batal sah. Sah. Tapi pahala puasanya hilang, seolah-olah dia tidak mendapatkan apa-apa meskipun gugur kewajibannya. Artinya pencuri di bulan Ramadan kalau dia betul-betul puasa, maka nanti tidak perlu mengodok karena puasanya sah. Jadi kalau ada begal ya, begal tapi puasa misalnya, maka puasanya sah. Nanti setelah Ramadan tidak ada kewajiban mengkodok, tapi dia berdosa dengan perbuatan dosanya dan habis pahala puasanya. Orang korupsi di bulan Ramadan sama. Korupsi di bulan Ramadan, dia puasa dari pagi sampai sore, sampai maghrib, dia berbuka bersama makan bersama kita. Tapi dia korupsi di kantornya, maka puasanya sah, tapi pahalanya habis. Bahkan disebutkan sebagai para ulama, orang yang sholat tidak sesuai dengan tuntunan, seperti misalnya yang terjadi di beberapa tempat, sholat tarawih terlalu cepat sehingga tidak tumanina. Ini dosa. Main-main dengan Allah. Kenapa demikian? Karena syaratnya salat itu sah adalah tumanina. Kalau dia sengaja salat tidak tumanina, bayangkan salat 23 rakaat 7 menit. 7 menit. Kita bisa bagi itu. Satu kali salam itu berapa menit gitu.
Ya, 7 menit dibagi 23. 23 ada berapa salam itu? Ada 11 salam misalnya. Jadi 7 menit dibagi 11. Tidak ada 1 menit selesai 2 rakaat. Bayangkan bagaimana bentuk rukuk sujudnya dan kapan dia mengucapkan Al-Fatihah yang benar, kapan dia membaca doa Subhana Rabbiyal A'la. Dan di sini dipastikan tidak ada tumanina. Rasulullah SAW menganggap ini adalah dosa, makanya Rasulullah ketika melihat ada orang salat terlalu cepat, maka disuruh ulang lagi karena dianggap dia belum sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Maka kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa Ramadan kita tahun ini betul-betul baik dan benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi pahala yang melimpah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan dua-duanya. Yang pertama sah menggugurkan kewajiban sehingga tidak lagi kita mengqadha, lalu yang kedua kita mendapatkan lipat pahala yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai penutup, marilah kita perbaiki semua amal-amal kita di bulan Ramadan ini, karena mestinya Ramadan ini menjadi momen yang sangat berharga untuk menjadi lebih baik dalam segala aktivitas. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini adalah satu momen yang sifatnya itu kondusif untuk taat kepada Allah. Jadi momen yang sangat kondusif, waktu yang sangat kondusif untuk melakukan ketaatan. Artinya ketaatan itu gampang dilakukan. Kenapa? Sebabnya diantaranya orang-orang sedang berpuasa. Yang kedua diantaranya adalah karena Allah membelenggu setan-setan. Wasufid syayatin. Ketika Ramadan maka setan dibelenggu. Sehingga maka dari itu kemaksiatan sulit terjadi atau jarang terjadi, ketaatan semakin mudah. Coba kita lihat orang-orang banyak berbuat baik, banyak sedekah, banyak yang sholat, yang tadinya tak sholat jadi sholat, yang tadinya pelit menjadi dermawan. Ini karena kondisi ketika Ramadan itu adalah kondusif dalam kebaikan. Yang kedua, ketika Ramadan maka biasanya waktu kita lebih luas dibandingkan dengan bukan Ramadan. Kalau tidak Ramadan, aktivitas kita kerja sehari-hari dari pagi sampai sore kadang malam, ditambah lagi aktivitas harus makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam, setelah makan, lelah, istirahat, belum lagi aktivitas suami istri, otomatis menyita waktu yang banyak. Ya, tapi ketika Ramadan, makan sarapan tidak ada, makan siang tidak ada, bahkan sore-sore tidak ada kue, tidak ada kopi dan lain sebagainya. Dan ada aktivitas hubungan badan suami istri ketika puasa Ramadan, sehingga waktu lebih luas. Apalagi ketika kita puasa diawali dengan sahur, yang mana sahur itu adalah berkah, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri. Makanya para ulama mengatakan momen yang paling tepat untuk memperbaiki diri dan menjadikan amalan kita lebih baik adalah ketika bulan Ramadan, karena biasanya Ramadan ini secara umum ya, orang-orang itu memiliki waktu lebih luas daripada selain Ramadan. Memang ada 1-2 orang Ramadan lebih padat jadwalnya karena dagangnya lebih ramai. Tapi kita bicara secara umum, orang itu ketika Ramadan waktunya lebih luas daripada selain Ramadan. Ditambahkan lagi yang terakhir, bahwasanya orang yang berpuasa itu perutnya kosong, sehingga apa? Sehingga lebih mudah tersentuh dengan kebaikan. Orang ketika lapar maka pikirannya lebih jernih. Beda dengan orang yang kekenyangan, pikirannya ngantuk, tidur. Sehingga dengan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa memanfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Muhasabah seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu